Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan membuat jaringan dalam aplikasi Cisco Packet Chaser. Oke, kita masuk ke penjelasannya atau langkah-langkah yang akan kita buat. Yang pertama kita pilih PC. Di sini kita ambil PC ada 6. Klik pada PC, kemudian klik pada layar yang Oke, setelah itu kita ambil switch. Di sini kita pilih switch, kemudian letakkan bagian atas pada PC. Oke, setelah itu kita akan sambungkan kabel melalui dari PC 1 ke switch. Kita pilih kabel, klik pada kabel, kemudian klik pada PC 1, pilih fast ethernet, kemudian klik pada switch, kemudian pilih faster. Lakukan hal yang sama pada PC berikut. Oke, sambungkan ke switch. Setelah itu sambungkan juga pada jaringan yang kedua menggunakan kabel. Pilih kabel, kemudian klik pada PC 1, pilih fast ethernet, kemudian sambungkan ke PC, pilih kabel, kemudian sambungkan ke PC 2, pilih fast ethernet, kemudian klik pada switch, pilih fast ethernet. Lakukan hal yang sama. Klik fast ethernet, kemudian klik pada switch, kemudian fast ethernet. Setelah itu kita masukkan IP address pada PC yang pertama. Klik pada PC, klik pada desktop, kemudian pilih IP configuration dan masukkan IP addressnya yaitu 192.168.1.1. Kemudian lakukan yang sama pada PC yang kedua. Pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian masukkan IP addressnya 192.168.1.2. Lakukan hal yang sama pada PC yang ketiga. Pilih desktop, IP, kemudian masukkan IP addressnya 192.168.1.3. Kemudian masukkan IP address pada PC di jaringan yang kedua. Klik pada PC yang pertama, pilih desktop, klik IP configuration, kemudian masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Pilih desktop, klik IP configuration, masukkan IP addressnya yaitu 192
168.2.2. Kemudian pada PC yang ketiga, pilih desktop, klik IP configuration, kemudian masukkan IP addressnya itu 192.168.2.2.3. Oke, setelah itu kita tambahkan router. Klik pada router, kemudian taruh bagian atas. Kemudian kita masukkan ke switch yang pertama, nonaktifkan. Kemudian pilih PT switch yang kedua, kemudian kita klik on, aktifkan. Oke, setelah itu buat pada switch yang kedua seperti yang tadi. Pilih PT switch yang kedua, kemudian kita sambungkan switch ke router menggunakan kabel. Klik pada switch, kemudian pilih Fasternet, klik pada router, kemudian pilih Fasternet yang pertama. Yang kedua sama juga, klik pada switch, pilih Fasternet, kemudian sambungkan ke router. Kemudian kita masuk ke router, pilih config, kemudian kita klik pada Fasternet yang pertama, dan masukkan IP addressnya 192.168.1.254. Kemudian kita on pada port. Kemudian kita masuk ke switch router, kemudian pilih Fasternet yang kedua, kita masukkan IP configuration 192.168.2.254. Kemudian kita klik on. Setelah itu kita masuk ke PC yang pertama, pilih IP configuration. Kita di sini ganti default gateway yaitu 192.168.254. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua, pilih IP configuration, terus masukkan gateway-nya itu 192.168.1.254. PC yang ketiga sama juga IP configuration, kemudian ganti, masukkan gateway-nya 192.168.1.254.
Oke, di jaringan yang kedua untuk PC yang pertama, klik pada PC yang pertama. Untuk masukkan gateway-nya, pilih IP configuration. Untuk menggantikan gateway-nya yaitu 192.168.2.254. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Pilih desktop, klik pada IP configuration. Untuk ganti gateway-nya 192.168.2.254. Oke, PC yang ketiga sama juga. Pilih IP configuration, untuk kemudian pilih gateway dan ganti gateway-nya 192.168.2.254. Oke, setelah itu kita kirim pesan. Klik pada pesan di atas, kemudian masukkan ke PC yang jaringan yang pertama untuk PC yang pertama, kemudian jaringan yang kedua PC yang pertama. Oke teman-teman, di sini masih valid. Kita lakukan hal yang sama juga, kirim ulang. Klik pada pesan, kemudian masukkan pesan ke PC yang jaringan yang pertama, kemudian jaringan yang kedua juga. Ya, di sini sukses teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lakukan pada PC yang kedua. Kita kirim pesan ke PC yang jaringan yang kedua untuk PC yang kedua. Klik pada PC yang kedua, kemudian di sini belum masuk. Kita melakukan ulang. Klik pada pesan, kemudian klik pada PC yang kedua, kemudian masukkan pesan juga pada PC yang kedua di jaringan yang kedua. Oke, di sini sukses teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.